Banget gak sih? Terus tadi kan bapaknya tuh gak capek jelasin. Iya sih, kan buat saya jawab. Aduh, ada sen. BTW, Zera mana ya? Iya ya. Kok nggak ada? Tadi kita samaan loh keluarnya. Iya. Coba cek. Coba cek dong. Coba mungkin. Coba cek Zera. Banyak. Tumben anak itu udah bilang sama kita. Iya, permainan. Biasanya dia paling asik. Kalau nggak ada dia mana asik tongkrongan kita? Nggak dibalas. Nggak dibalas. Coba ya. Telepon. Telepon nongkrong lagi. Ada nongkrong. Capek lah semua lagi sekolah. Ditolak. Ini kenapa sih? Coba dong telepon lagi. Udah dia kenapa sih anak tuli takut. Kita cari. Iya yuk. Cari di mana? Coba kita cari terpisah. Mau cari. Ya. Ayo, ayo. Sampahnya belum dibuang. Bentar ya. Thank you, itu paling gampang. Udah deh. Terus sekarang mana jalan tahan?
kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Dan dugaan pelecehan seksual oleh seorang anak berumur 8 tahun dengan korban lebih dari 4 anak yang juga laki-laki. Ketua Yayasan Pondok Pesantren di Lombok Barat yang melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati Banyak orang mikir kalau pelecehan di kampus itu selalu soal kekerasan fisik yang ekstrim. Padahal, berdasarkan data nyata dari Satgas PPPKS kampus kita, bentuk yang paling banyak terjadi justru dimulai dari hal-hal yang sering dianggap lumrah atau sekedar candaan. Benar Zam, data lapangan menunjukkan kalau kasus verbal banyak catcalling, komentar fisik, sampai penyalahgunaan relasi kuasa dalam bimbingan itu sering banget bikin korban gak nyaman. Tapi, karena lingkungan menganggap itu biasa, korban akhirnya ragu melapor. Mereka takut dihakimi, takut dianggap terlalu sensitif, bahkan takut nilai akademiknya terancam. Ironisnya, saat hal terjadi di depan mata, orang-orang sekitar malah memilih diam karena bingung atau takut ikut campur. Fenomena bystander effect ini justru menjadi ruang paling nyaman bagi pelaku untuk terus mengulang tindakannya. Padahal diamnya kita sebagai saksi adalah bentuk persetujuan tidak langsung terhadap pelecehan. Makanya, lewat gerakan interaktif sel, kita mau bedah panduan praktis 5B yang sudah divalidasi langsung oleh Satgas PPKS sebagai langkah taktis kita sebagai mahasiswa. Kita bedah satu persatu. B, yang pertama adalah bantu. Ini adalah bentuk intervensi langsung untuk mengalihkan perhatian pelaku atau memecah situasi tanpa konfrontasi keras. Kalau situasinya dinilai aman dan kamu punya keberanian lebih, gunakan B, yang kedua yaitu bicara. Tegur pelaku secara langsung, objektif, dan tenang untuk menetapkan batasan yang jelas. Tapi kalau situasinya terlalu berisiko bagi keamanan dirimu, jangan nekat konfrontasi. Pakai B yang ketiga, buat dokumentasi. Ambil foto, rekam suara, atau simpan bukti, chat secara diam-diam. Pihak Satgas menegaskan kalau bukti dokumentasi ini sangat penting dan sah untuk membantu proses penanganan korban. Setelah bukti atau informasi awal terkumpul, lakukan B yang keempat, beritahu. Segera laporkan kejadian atau indikasi tersebut kepada otoritas, kampus, atau kontak darurat Satgas PPKS. Melaporkan tindakan demi melindungi teman bukan berarti ikut campur, tapi itu adalah aksi nyata seorang pembela kampus. Langkah taktis tadi, B yang terakhir adalah jantung dari perisai interaktif ini, yaitu beri dukungan. Jangan pernah pertanyakan penampilannya, jangan hakimi ceritanya, cukup temani dia. Karena kata Satgas PPKS, pemulihan seorang korban itu nggak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar. Pemulihan itu dimulai dari adanya satu orang yang mau percaya dan satu ruang aman yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Edukasi bukan cuma soal menghafal istilah di atas kertas, tapi soal berani mengambil tindakan nyata di lingkungan terdekat kita. Kampus harus tetap menjadi ruang akademis yang aman dan bermartabat, dan perisai interaktif terbaik untuk melindunginya ada di tangan kita semua. May your mornings burst with light, like diamonds scattered in the night. Every shadow turn to gold, a treasure